Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiza Kusuma Arum, NIM 030203210077 dari kelas studi Quran B. Di sini saya akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah pada bab ke-7 dari buku studi Quran. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah? Seperti dalam surat Al-A'la, surat tersebut surat Makkiyah, tetapi ada ayat qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang ditafsirkan ulama, orang-orang yang membayar zakat, sementara membayar zakat tidak diwajibkan kecuali di mana di Madinah. Sehingga mengatakan semua ayatnya termasuk Makkiyah kecuali ayat yang ini. Ayat yang qad aflah man tazakka. Jadi ada sebagian ayat termasuk Makkiyah, ada lagi sebagian termasuk Madaniyah. Jadi bisa kita pahami bahwa Makkiyah belum tentu yang turun dari Mekah, tetapi itu hanya namanya tempat dan untuk membedakan fase zaman. Namanya Mekah bukan berarti turun dari Mekah, tetapi artinya ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan surah Madaniyah bukan berarti turun dari Madinah, tetapi maksudnya turun sesudah Nabi berhijrah. Contoh dalam surat Al-Maidah termasuk yang terakhir, turun ayat ini turun di Mekah, tetapi Nabi sedang berhijrah. Tetapi ayatnya ayat Madaniyah karena turunnya saat Nabi setelah berhijrah. Yang kedua, ada karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Kita bisa refleks akan tahu yang mana Makkiyah dan Madaniyah. Saya akan jelaskan. Yang pertama, setiap surah yang ada sajadah itu Makkiyah. Setiap menemukan tanda sajadah itu berarti surah Makkiyah. Dan yang kedua, jika ada surah di antaranya ayat yang ada kalla seperti kallabal, berarti itu dari surah Makkiyah. Kalau ada surat yang kalau ada surah yang isinya ayat seperti ya ayyuhan nasu itu Makkiyah. Jika ya ayyuhalladzina amanu itu surah Madaniyah. Jika ada keduanya itu disebut Madaniyah. Jika ada ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nasu itu disebut surah Madaniyah, kecuali surah pada surah Al-Hajj. Yang keempat, setiap ada kisah umat terdahulu seperti kisah Musa, kisah Namrud, dan lain-lain. Setiap menemukan kisah terdahulu itu disebut surah Makkiyah, kecuali di surah Al-Baqarah. Surah ini ada kisah Musa, tetapi surah Al-Baqarah ini tidak termasuk surah Al-Makkiyah. Pada poin kelima, setiap surah yang berisi kisah Adam, kisah iblis, itu pasti umumnya surah Makkiyah, kecuali pada surat Al-Baqarah. Poin yang keenam adalah setiap ada surah ditemukan huruf tahajji. Huruf tahajji itu adalah ayat yang berdiri sendiri seperti Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad Toha, seperti itu. Itu umumnya surah Makkiyah, kecuali dua Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi surah yang diawali dengan Alif Lam Mim itu bukan berarti dari surah Makkiyah. Semuanya surah Al-Makkiyah, tetapi harus dilihat terlebih dahulu. Jika surah itu berada pada surah Al-Baqarah dan Ali Imran, itu bukan surah Al-Makkiyah. Lalu ada fungsi ilmu Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah dalam penafsiran. Didasarkan pada realitas karena gerak teks berkaitan dengan perkembangan zaman, sementara didasarkan pada teks tinjau dari sisi kandungan dan strukturnya. Fungsi secara umum berdasarkan kriteria ini, maka manfaat mengetahui ayat atau surat Al-Makkiyah dan Madaniyah seperti umum antara lain. Yang pertama, mengetahui perbedaan uslub-uslub. Uslub-uslub itu adalah gaya bahasa Al-Quran.
Yang kedua, mengetahui dialektika Al-Quran dalam masyarakatnya dalam transformasi dan konstruksi ideologi masyarakat baru dalam sinaran wahyu ilahi. Yang ketiga, mudah mengenali ayat atau surah yang turun terlebih dahulu dan yang belakangan, dan mudah mengenali dinas atau diganti dan ayat yang menasak. Yang keempat, mengetahui prinsip-prinsip umum kulli dari isi ayat-ayat atau surah-surat Al-Makkiyah dan prinsip khusus juz'i dari isi ayat atau surah-surah Madaniyah. Dan yang terakhir adalah mengetahui sejarah pembentukan dan penerapan hukum Islam yang amat bijak dalam menetapkan hukumnya berdasarkan sistem sosial masyarakatnya. Cukup sekian materi yang saya bawakan tentang Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.